Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam, yang dilarang oleh Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu ucapan orang-orang kafir pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil kuat tentang Allah itu sebagai Tuhan, mereka dilarang oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Kata orang-orang kafir itu di zaman Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan ayah-ayah kami memang sudah begini dari dulu. Nah, ini mirip dengan ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja itu juga. Wahai jamaah, wahai umat, apa-apa yang telah kalian yakini dari nasab Habib ini, yakinilah. Jangan dengarkan ucapan orang-orang yang membatalkan. Ini ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja dalam suatu kesempatan. Saya kira ini adalah mengajari umat untuk bodoh. Jamaahnya ditutup untuk berpikir secara ilmiah, berpikir secara kritis, standar santri-santri NU. Saya begitu aja. Mereka tidak mau menjadikan jamaah mereka kritis standar santri-santri Nahdlatul Ulama, karena memang mereka bukanlah fungsionaris, pejuang-pejuang ajaran Wali Songo, ajaran Nahdlatul Ulama. Juga yang terakhir, bahwa dari perbincangan kami tadi, Ustadz Wafi bukan representasi santri Nahdlatul Ulama, bukan representasi santri Nusantara yang mengatakan bahwa ilmu nasab itu salah satu kaidahnya surah Istifadah cukup untuk dijadikan tools pengisbat nasab walaupun bertentangan dengan kitab. Dan kitab nasab hari ini yang bisa dibaca, yang mengisbat Ba'alawi, yang dikarang abad ke-15 Hijriah, itu bisa mengisbat nama-nama sampai ke Nabi Muhammad tanpa harus ada referensi sebelumnya. Ini tidak representasi para santri, apalagi para kiai-kiai. Jadi tidak boleh masyarakat untuk menghakimi atau mempunyai kesimpulan bahwa santri-santri di pondok-pondok pesantren tidak ilmiah hanya gara-gara Ustadz Wafi. Tools untuk menetapkan nasab itu juga dia tidak sendirian bisa untuk langsung menetapkan nasab. Tidak misalnya seperti Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif yang mengatakan jika sudah ada khatun nasabah, sudah ada sebuah kitab nasab hari ini, yang walaupun dia itu baru ditulis di hari ini, kemudian mengurut nama-nama sampai Nabi Muhammad yang ada di abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi atau 1 Hijriah 50 plus 50 ya, karena Nabi Muhammad itu 1 Hijriah itu sudah berumur 50 tahun ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengisbat nasab. Nah, ini tidak masuk di dalam syarat-syarat sebuah pernyataan disebut ilmiah, di mana dia harus logis dan dia harus empiris. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab yang ditulis hari ini bisa mengisbat nasab-nasab yang ada di atasnya sampai 1500 tahun yang silam? Itu yang dipahami Ustadz Wafi dan yang dipahami oleh Ustadz Hanif itu tidak sesuai dengan ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Maka kalau misalnya Ustadz Gembul, Guru Gembul dan yang lainnya itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, itu betul, ilmu nasab tidak ilmiah jika ilmu nasab itu dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif Alatas. Tapi jika ilmu nasab itu kaidah-kaidahnya, konsep-konsepnya dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada
tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika. Itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan, teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Syekh Mahdi Rojai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rojai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubaid benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke. Coba abad sebelumnya. Oh, benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masra'ur Rawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11. Terus di abad ke-10. Benar, masih benar. Di abad 9. Nggak ada. Di abad 9 kitab-kitab nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubaid. Di abad 8 tidak. Di abad ke-7 tidak. Di abad ke-6 tidak. Anaknya dikatakan cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di abad ke-4 tidak. Nah, ini berarti ada masalah dari abad ke-9. Di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Alatas 180 kitab mengisbat Ba'lawi. Betul. Tetapi dia akan mentok di kitab yang ada di abad 9 yang ditulis oleh Ba'lawi sendiri. Coba lihat dalam teori ilmu nasab Gus Lutfi. Di dalam teori ilmu nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab, lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Ansab, banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar, referensi satu saja, maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab semuanya akan mentok ke Al-Burqatul Musiqah di abad 9, itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika, masuk dalam kategori kebenaran ilmiah yang mempunyai syarat utama, yaitu adalah logis dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan demikian. Ya, maka saya katakan lagi agar tidak menjadi bola liar bahwa dikatakan sekarang ini wah pesantren tidak standar kebenaran internasional di dalam mencari kebenaran. Tidak. Pesantren sama saja. Pesantren bicara ilmu filsafat. Pesantren juga ada kitab Tahaffutul Falasifah karangan Imam Al-Ghazali. Dia kaji juga tahafut, kemudian teori ilmu kalam. Dari dalam cara-cara santri-santri menemukan kebenaran itu sudah standar internasional. 1000 tahun yang lalu kita sudah bicara Pythagoras, kita sudah bicara Aristoteles dari kitab-kitab ulama-ulama kita sendiri, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi, Imam Ibnu Sina. Itu kita sudah memperbincangkan teori Aflatun, Platon kalau di sini, teori Pythagoras, teori dari Al-Farabi, teori Ibnu Sina, berdasarkan kritik mereka terhadap pernyataan-pernyataan Platon itu. Apabila ini ada tidak sesuai dengan epistemologis Islam, di situ para filosof-filosof kita, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, itu kemudian mendamaikan dan mengkawinkan teori para filosof itu dengan teori-teori yang sesuai dengan wahyu. Jadi antara wahyu dan filsafat
itu bisa didamaikan, bisa dikawinkan, tidak diametral, kemudian saling menguatkan. Walaupun wahyu, ajaran Islam itu tidak perlu penguat karena dirinya sudah sangat kuat. Tetapi untuk kemudian mampu untuk meng-up-to-date dalam setiap masa, ini perlu adanya perkawinan-perkawinan, perdamaian-perdamaian antara filsafat dan wahyu itu sendiri.